Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Warisan kerap kali menjadi masalah bagi anggota keluarga. Kekurang pahaman mengenai hukum waris dalam Islam atau besarnya keinginan untuk menguasai harta warisan kerap menjadi penyebab timbulnya kekisruhan dalam sebuah keluarga. Bahkan terkadang membuat saudara tak lagi saling menyapa. Namun tahukah kalian sahabat beriman bahwa terdapat siksa pedih bagi para perebut harta warisan? Lalu apakah itu? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Berikut na'udzubillah, pedihnya azab pemakan harta hasil rebutan warisan versi dari Magenta Islam. Harta warisan sahabat beriman sering menjadi perdebatan, bahkan sering menjadikan sesama saudara menjalin kecemburuan sosial atau sering disebut bersikap tidak adil. Sebenarnya ketentuan harta waris telah diatur di dalam Al-Quran dan telah dijelaskan di beberapa hadis. Pembagian harta waris antara anak perempuan dengan laki-laki jumlahnya berbeda. Orang yang telah merawatnya dan bagian-bagiannya telah diatur dalam ilmu faraid. Namun terkadang manusia begitu serakah pada saudaranya yang mengambil yang bukan menjadi hak miliknya tanpa tahu bahwa akan memberikan siksa. Apa siksaan itu sahabat beriman? Maka mari kita bahas lebih dalam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bersiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Apa itu harta warisan? Sahabat beriman, warisan merupakan harta peninggalan yang diberikan oleh orang yang telah meninggal kepada orang yang telah merawatnya maupun orang yang dia kenal. Harta warisan yang diberikan dapat berupa uang maupun bangunan atau tanah yang nantinya dapat membantu kelangsungan hidup ahli waris. Bukan hanya harta saja yang dapat diwariskan, namun hutang juga dapat diwariskan. Jika keadaan seperti ini, banyak anak yang tidak mau ikut campur, bahkan tidak mau tahu dengan hutang yang dimiliki oleh orang tuanya. Dalam bahasa Arab, warisan disebut juga dengan al-miras yang merupakan bentuk dari masdar dari kata warisa yarisu irsan marisan, yang berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang yang lainnya atau dari suatu kaum kepada kaum yang lainnya. Al-Quran sendiri sebagai sumber hukum waris yang utama telah mengatur cara pembagian warisan dalam Islam yang adil antara saudara kandung laki-laki dan perempuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 7 yang artinya, bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu sampai bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu sampai bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Quran surat An-Nisa ayat 7. Karena itu sahabat beriman, sejatinya tidak perlu ada kekisruhan dalam keluarga terkait dengan pembagian harta warisan dengan alasan tidak adil atau hal lainnya. Tapi apa yang terjadi sahabat beriman? Manusia selalu saja merasa kurang, maka hingga merebut hak milik saudaranya sendiri. Sungguh mengerikan nasib orang-orang ini. Merebut harta warisan kekal dalam neraka. Memakan harta orang lain secara tidak sah telah menjadi kendaraan umum kaum murahan dan tunggangan golongan manusia rendahan. Sementara itu sahabat beriman, akhirat merupakan sesuatu yang lebih dicintai oleh kaum beriman dibandingkan apapun benda koleksi unik. Lebih berharga daripada nilai sesuatu yang dapat tergantikan, dan lebih hebat daripada karya seni indah nan antik. Seburuk-buruknya tipe manusia adalah orang yang jika hatinya rakus langsung mencuri. Jika sudah kenyang berbuat dosa, jika kurang puas terus menggerogoti, jika telah merasa tercukupi bertindak tidak senonoh. Termasuk semena-mena yang terlampau jauh adalah memakan harta warisan milik ahli waris lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Pada akhir ayat tentang harta warisan dalam surat An-Nisa, Allah berfirman, "Itulah ketentuan-ketentuan hukum Allah," artinya ketentuan dan ukuran pembagian tersebut adalah keputusan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, artinya tidak menambah jatah warisan sebagian ahli waris dan tidak pula mengurangi jatah sebagian yang lain dengan cara mengakali atau cara apapun, namun membiarkan masing-masing menerapkan hukum Allah dalam ketentuan pembagian warisan tersebut. Niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah keberuntungan yang besar. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya serta melanggar ketentuan-ketentuannya, artinya menentang Allah dalam ketentuan pembagian harta warisan tersebut, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Quran Surat An-Nisa ayat 13-14. Bayangkan sahabat beriman betapa pedihnya tinggal selamanya dalam neraka, sedangkan kita tahu dari berbagai cerita bahwa neraka begitu penuh dengan siksa dan air mata. Bahkan membuka pintunya saja sudah panas luar biasa. Panasnya setara 70.000 tahun di dunia. Lantas untuk apa kita berlomba-lomba mengejar dunia saja? Sama halnya memakan harta haram. Tindakan menguasai harta milik orang lain yang seharusnya dibagi-bagi secara adil berdasarkan Al-Quran Al-Karim dan Sunnah adalah tindakan haram. Kalau harta itu dimakan, tentu harta yang haram itu akan menjadi darah, daging, tulang, dan bagian tubuh. Kalau diberikan kepada anak dan istri, tentu mereka akan memakan harta yang berasal dari yang haram. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Dan janganlah sebahagiaan kamu memakan harta sebahagiaan yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan kamu membawa harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagiaan daripada harta benda orang lain itu dengan dosa, padahal kamu mengetahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Orang yang memakan harta haram itu pasti rugi hidupnya. Salah satu sebabnya adalah karena bila dia berdoa tidak akan dikabulkan. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW telah menceritakan kisah seseorang yang demikian. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu suci dan tidak menerima kecuali yang suci. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintah orang mukmin dengan apa yang diperintahkannya kepada para rasul. Wahai sekalian Rasul, makanlah dari harta yang suci dan kerjakanlah perbuatan sholih." Kemudian beliau bercerita tentang seseorang yang dalam perjalanan panjang lalu memanjatkan tangannya ke langit sambil berdoa, mengucap, "Ya Tuhan, ya Tuhan." Namun makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan mengkonsumsi yang haram. Bagaimana doanya bisa dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Bentuk kemaksiatan yang luar biasa besar dosanya. Dosa memakan harta warisan dengan cara yang haram, sahabat beriman, adalah bentuk kemaksiatan yang tidak hanya berdosa kepada Allah saja, tetapi juga bentuk dosa kepada hak manusia. Maka tidak diterima taubat seseorang yang memakan harta warisan dengan cara yang haram, kecuali dia mengembalikan apa yang dulu pernah dia ambil. Suatu ketika Sayyidati Aisyah Ummul Mukminin memergoki orang yang sedang bersengketa masalah tanah. Kemudian beliau mengancam dengan membacakan sabda Rasulullah SAW, "Barang siapa yang mengambil tanah kira-kira sejengkal saja secara zalim, maka akan dikalungkan di lehernya 7 lapis bumi." Hadis riwayat Al-Bukhari. Maka takutlah kepada Rabb Tuhanmu sebelum engkau tertimpa kehinaan dan kebinasaan. Hadapilah setiap persoalan menurut aturan dan ketentuan yang ada. Dengan keseriusan dan ketegasan, berikanlah hak kepada para pemiliknya dan yang berhak menerimanya. Janganlah malas, jangan menunda, jangan ragu, jangan memperlambat juga, dan jangan bermain-main dengan harta warisan itu. Sesungguhnya sahabat beriman, bencana bisa saja datang kapan saja.
kendala bisa melintang dan kematian mungkin datang tiba-tiba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagilah harta di antara ashabul furud yang berhak mendapat warisan berdasarkan bagian yang telah ditentukan sesuai dengan kitabullah. Dan jika masih tersisa, maka berikanlah kepada lelaki yang paling dekat kerabatnya. Bagaimana sahabat beriman? Sudah semakin pahamkah kalian sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan membuat kita berpikir lebih bijak. Sekali lagi mari membangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.